Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agus Ripai dengan NIM L1C020060 akan menyampaikan perspektif manajemen modern. Manajemen modern mengemukakan bahwa suatu organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, tetapi sebuah organisasi ialah suatu sistem terbuka yang menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sekitarnya. Awal mula munculnya manajemen modern berawal dari berkembangnya kebutuhan yang serba cepat, praktis, dan efisien. Manajemen modern boleh dikatakan juga ini merupakan dasar dari perilaku organisasi. Jadi, pada pendekatan modern ini, dalam memanage sesuatu itu harus memperhatikan banyak faktor. Kalau di sini dikatakan organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individualnya untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. Pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Jadi, ketika berbicara pendekatan motivasional, artinya harus memperhatikan bagaimana situasi dan kondisi pegawai. Dalam perspektif manajemen modern ini, melihat bahwa manusia itu ternyata memiliki karakteristik yang beragam, baik karakteristik secara motivasi atau kebutuhan, latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, pengalaman, jenis pekerjaan, dan banyak faktor lainnya. Nah, ini kemudian konsep manajemen modern. Prinsipnya adalah manajemen berdasarkan hasil. Artinya, dalam memanage, orientasinya pada hasil. Manajemen berdasarkan tanggung jawab sosial, manajemen berdasarkan sasaran atau MBO, manajemen by objective. Manajemen berdasarkan pengecualian dan manajemen terapan. Ini adalah konsep-konsep manajemen modern. Kemudian kita menuju kepada tantangan manajemen pada lingkungan global. Ketika berbicara tentang konsep manajemen modern, sekali lagi prinsip umum yang harus kita pegang adalah memperhatikan situasi dan kondisi atau istilahnya manajemen kontinensi. Nah, situasi dan kondisi apa sih sebetulnya yang harus diperhatikan? Banyak sekali ya. Ini beberapa tantangan manajemen modern kalau dihubungkan dengan lingkungan global. Jadi ini baru berbicara tentang lingkungan yang dihadapi secara umum oleh praktek manajemen saat ini. Yang pertama adalah peningkatan jumlah perusahaan global. Artinya, ketika jumlah perusahaan global meningkat, maka otomatis sebetulnya kita berhadapan dengan market yang lebih luas. Karakteristik konsumen yang lebih beragam misalnya kan. Karakteristik supplier, kultur, dan lain-lainnya yang berbeda-beda. Ini juga sebuah tantangan bagi penerapan manajemen di mana kita dituntut untuk mampu fleksibel dengan kondisi yang sangat kompleks. Yang kedua, berbicara manajemen saat ini adalah kita dituntut untuk membangun competitive advantage atau keunggulan bersaing. Artinya perusahaan yang berhasil itu tidak selalu perusahaan yang memiliki sumber daya yang lebih daripada pesaing. Competitive advantage artinya keunggulan bersaing. Tentu dikatakan sebuah keunggulan harus memperhatikan betul di sini berada di industri apa. Lalu untuk memenangkan persaingan dia harus unggul dalam aspek apa. Jadi tidak selalu memiliki modal yang besar itu sebagai keunggulan bersaing. Sekarang pun manajemen dihadapkan dengan tuntutan untuk memelihara standar etika. Jadi dengan peningkatan jumlah perusahaan global, tentu saja standar etika pun menjadi lebih ketat ya. Harus lebih diperhatikan. Manajemen saat ini berhadapan dengan SDM yang beragam. Bukan hanya beragam dalam arti kultur tadi ya,
Jadi sumber daya manusia yang berasal dari berbagai negara, tapi juga beragam dalam arti jenis kelamin gitu ya. Sekarang banyak perempuan yang menduduki posisi-posisi strategis. Beragam dalam arti tingkat pendidikan, beragam juga bisa dalam arti kemampuan. Karena kalau saat ini dengan kemudahan teknologi, orang bisa memiliki skill yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pimpinannya. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfandiansyah, NIM L1C020061. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tentang pembahasan yang telah dibawakan oleh teman saya, yaitu Muhammad Agus Rifai. Yang mana pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama, yaitu penggunaan IT dan e-commerce. Yang kedua, yaitu membangun competitive advantage. Yang ketiga adalah maintaining etika standar. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang penggunaan IT dan e-commerce. Pada penggunaan IT dan e-commerce ini merupakan tuntutan untuk manajemen yang cukup berat, yang mana suatu perusahaan ingin dikatakan berhasil memasuki pasar yang lebih luas, maka dia harus memaksimalkan penggunaan dari IT dan e-commerce. Oleh karena itu, ketika manage, terutama manajemen sumber daya manusianya, ini memiliki suatu keunikan tersendiri. Nah, kemudian kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan tentang membangun competitive advantage. Untuk contohnya sendiri sudah dijabarkan oleh teman saya yang sebelumnya. Bagaimana sih suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan untuk bersaing? Bisa saja contohnya dengan efisiensi. Namun tidak semua perusahaan memiliki keunggulan efisiensi ini. Ada beberapa perusahaan yang lebih menonjolkan keunggulannya itu pada bidang-bidang yang lain. Salah satu contohnya adalah keunggulan melalui kualitas. Namun kalau untuk quality sendiri, saya rasa diakui oleh banyak pihak bahwa kualitas merupakan keunggulan bersaing. Dan memang relatif sulit untuk dicapai dikarenakan dibutuhkan proses dan manajemen yang sangat kompleks untuk dapat menghasilkan suatu produk yang kualitasnya bagus gitu. Makanya konsep manajemen mutu itu banyak dari dulu sampai sekarang. Terutama dari dulu orang-orang menerapkan Six Sigma. Itulah upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas. Namun standar apa yang biasanya dipakai? Bisa saja menggunakan standar-standar internasional. Bisa menggunakan ICO, the International Organization of Standardization, atau mungkin menggunakan MBNQA, Malcolm Beveridge National Quality Award. Yang jelas kualitas itu merupakan keunggulan bersaing yang barangkali sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Apalagi perusahaannya ingin go internasional, meningkatkan kecepatan, responsif terhadap konsumen, itu juga merupakan suatu keunggulan yang dapat diterapkan pada suatu perusahaan. Hal tersebut merupakan hal yang menyenangkan bagi konsumen. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang maintaining ethical standar. Apabila kita berbicara tentang standar etika, bagaimana sih lingkungan globalnya? Kita bisa tetap memelihara standar etika padahal kita berhadapan dengan apa dulu nih? Yang pertama, contohnya external pressure from stakeholder. Jadi kadang-kadang kita mau etis nih, tapi tekanan dari pemilik modal, di mana perusahaan harus untung, ini uang saya harus dikembalikan, jangan sampai hilang gitu kan, dari investor-investor. Itu merupakan tekanan-tekanan eksternal yang harus diatasi gitu. Terus juga bisa dari internalnya. Yaitu internal pressure top management to lower level manager. Artinya ada target yang memang harus dicapai. Etika ini bisa juga dari societal, kultur dan environment demand on the organization. Jadi bisa saja kita mau etis nih, tapi ternyata secara sosial masyarakat kita malah menganggap hal itu tidak baik gitu loh. Karena melakukan hal misalnya semacam nepotisme gitu. Ini merupakan standar etika yang bisa juga terkait dengan berbagai hal. Salah satu contohnya yaitu pencemaran lingkungan.
Nah, pada pencemaran lingkungan ya kita harus memperhatikan standar etika kita di mana gitu loh. Apakah ini baik untuk diterima oleh masyarakat atau gimana nih dari masyarakat sendiri feedbacknya gitu loh. Bagus nggak etika kita ke masyarakat, begitupun masyarakat ke kita. Jadi kita sama-sama gitu. Saya rasa sekian dari saya, mungkin penjelasannya agak kurang jelas gitu kan. Akan ditambahkan oleh teman saya yaitu Puan Asni. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Puan Asni Yulianti dengan NIM L1C020078. Selanjutnya adalah tentang mengelola SDM yang beragam. Nah, pertama, dalam mengelola SDM yang beragam itu, kita harus meningkatkan kompetensi kita. Lalu yang kedua, kita harus menerapkan praktek anti diskriminasi. Jadi berhadapan dengan SDM yang beragam, kita itu harus betul-betul memastikan bahwa sikap anti diskriminasi itu betul-betul kita implementasikan. Setelah itu, marilah kita untuk mencoba membuat rencana atau skema tentang bagaimana agar kita dapat menggunakan SDM yang beragam itu sehingga dapat menghasilkan benefit atau manfaat untuk perusahaan atau organisasi kita. Lalu, yang terakhir yaitu pemanfaatan information technology, IT, dan e-commerce. Ada banyak manfaat dari penggunaan IT dan juga e-commerce. Yang pertama, informasi tentang organisasi kita itu lebih tersedia untuk pihak eksternal, sehingga dapat lebih mudah untuk dijangkau dan juga dapat lebih bervariasi. Sekarang dengan keberadaannya YouTube yang lebih terjangkau, perusahaan pun tidak perlu mengandalkan periklanan yang ada di televisi. Tentu saja biaya yang dikeluarkan pun menjadi lebih terjangkau. Setelah itu, kita dapat mengempower pegawai kita pada semua level organisasi. Kita bisa memotivasi, mendorong, mengembangkan pegawai kita dengan lebih terjangkau, lebih efisien, yaitu dengan menggunakan teknologi informasi yang canggih seperti saat ini. Selain itu, dapat membantu manajer kita untuk menyelesaikan tugasnya menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Kita juga dapat meningkatkan awareness atau kesadaran terhadap peluang persaingan. Nah, dan yang terakhir tentu saja dapat membuat organisasi atau perusahaan lebih responsif terhadap customer. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.